mending mining atau buy Bitcoin? Nah, ini pertanyaan luar biasa nih. Iya. Jawabannya tinggal di mana? Itu kayaknya bisa dibantu dicari nggak bro? Ada kayak grafik yang kayak harga Bitcoin untuk per listriknya di yang negara. Oh. Di mana itu ya? Ada datanya itu. Aduh, tambah tools sampai lupa, kebanyakan tools di kepala gua. Nanti coba dicari dulu lah, bro kakak. Jadi mining Bitcoin tuh lu tergantung lu di mana. Jadi kalau lu mining di Rusia bro, itu lu bisa dapat harga Bitcoin setengah dengan listriknya. Tapi ini kita ngomong tarikan listrik industri ya. Dan ini bocorannya sebenarnya di Indonesia bisa lebih murah bro. Kalau lu tarik dapat listrik dari industri. Lu kalau beli dari PLN listrik yang dari industri, tapi lu pakai S21 Antminer Bitmain yang paling baru, itu lu bisa reach efisiensi. Iya, asal nggak nyolong ya bro. Asal jangan nyolong ya listrik kayak lu ya, sembarang lu. Karena ada kasus juga ya di sini. Iya, kalau gua nggak salah Indonesia tuh 7 sen ya per KWH-nya 7 sen. Jadi Iya. nah ada ya itu dia, benar itu dia. Household electricity. Nah, itu dia. Jadi ini untuk mining satu Bitcoin, tapi ini yang tahun lama ya. Ya, tapi kalian dapat lah gambarannya. Kalau yang hijau itu lebih murah tuh. Jadi lu kalau di Rusia, di Cina, makanya Cina waktu itu banyak banget yang ngambil kesempatan ini. Nah, tapi pertanyaannya ini mungkin di duit berapa? Lebih tepatnya pertanyaan ini di uang berapa? Kalau lu ngomong uang 10 miliar ya, gue bisa ngomong beli lebih efisien. Iya. Lu butuh menurut gue minimal 500 miliar sampai 1 triliun cash untuk beli Antminernya doang. Ya. Belum beli listriknya sama belum operasionalnya. Jadi kalau duit lu belum 500 miliar sampai 1 triliun, itu lu nggak efisien untuk mining. Karena ini yang kita debatkan berdua juga bro ya. Yes. Kita waktu itu 2 tahun lalu sempat udah cari tempat untuk bikin listriknya sendiri bahkan. Tapi problemnya dengan Indonesia, listrik itu harus dijual lagi ke PLN baru balik ke kita. Kalau sistemnya itu boleh kayak di Rusia bro, itu kita pasti udah bikin. Jadi kita tutup sungai jadi bendungan, kita bikin miningnya di bawah situ. Ya. Itu akan lebih efisien dengan mungkin sekitar 250 miliar bikin bendungan kecil mini hydro bro. Ya. Itu bisa mining Bitcoin dengan cara yang efisien. Tapi di Indo agak sulit untuk main seperti itu ya bro. Yes. Lebih mending kalau di Indo lu beli langsung tapi kawasan listrik industri. Tapi ada yang lebih enak kalau misalnya teman-teman yang main pabrik. Misalnya teman-teman punya ini bocoran nih buat pengusaha-pengusaha besar ya. Lu punya pabrik ayam lah, yang pakai listriknya besar gitu, atau pemotongan ayam, atau mungkin lu punya apapun lah industri bro. Di situ kan lu kan emang udah beli listrik industri kan. Nah itu lu kalau ada listrik yang sisa yang lu tidak pakai untuk lu punya peternakan atau segala macam, itu bisa lu bikin mining Bitcoin itu efisien sekali nanti. Jadi lu tinggal taruh rak aja Bitmain, lu pakai fan lu taruh cooler yang kayak air yang fan terus depannya yang ada air itu bisa efisien ya. Jadi jawabannya kalau lu punya kawasan industri dan lu memang udah experience di bidang mungkin manufacturing, ini bisa jadi pembelian dengan gue bilang tadi 500 miliar tuh lu bisa dapat titik efisiennya menurut gua. Yes. Gimana kalau menurut lu bro? Mending mining atau beli? Ya, teman-teman harus paham ya. Sekarang kita lihat langsung dari supply-nya Bitcoin ya. Ya. Berapa sih sisa Bitcoin yang bisa ya ini juga edukasi buat teman-teman semuanya ya. Jadi maksimum supply atau jumlah Bitcoin yang akan pernah ada di dunia ini itu hanya 21 juta. Betul. Sekarang itu udah 19,8 juta. Jadi kalau teman-teman do the math, hanya sisa 1,2 juta Bitcoin lagi yang akan ditambang sampai 2040 bro. Yes. Dan setelah itu udah nggak ada Bitcoin yang ditambang, tapi mereka dapat Bitcoin dari validasi reward ya. Ketika dia memvalidasi setiap transaksi yang ada. Dan jawabannya industri mining itu akan tetap ada. Karena kalau nggak ada yang mining ya Bitcoin nggak bisa jalan. Betul. Nggak ada yang verifikasi transaksi nanti. Jadi kalau kita saling menggunakan networknya Bitcoin ya, itu pasti kita dapat reward. Yaitu berupa Bitcoinnya. Karena kan saya ngirim 1 Bitcoin ke Bro Timothy. Sampainya di Bro Timothy itu nggak 1 tapi 0,9999 betul. 1 gitu ya. Jadi tergantung itu networknya. sisanya ya 0,00001-nya buat ke si penambang yang memvalidasi transaksinya. Jadi teman-teman harus paham ya di sini konsepnya bagaimana Bitcoin ini bekerja ya. Jangan sampai banyak nih yang hanya FOMO tapi dia nggak ngerti tuh basic. Ya. Betul. Dan efisiensi atau enggak itu secara teknis ya itu selalu ada cara ngitungnya. Ya. Problemnya di beberapa negara itu adalah masalah listriknya yang terlalu mahal ya atau harus ya ada ya pihak dan instansinya yang kayak jadi pihak ketiganya. Yang penting ya teman-teman harus pakai listrik sendiri karena banyak bro kasus sekarang ya mining Bitcoin kayak listriknya ambil. Betul. Ya. Jangan gitu. Banyak juga di luar juga banyak. Oh di luar banyak. Sampai tiba-tiba satu kota blackout tuh. Ya. Karena listriknya diambil semuanya. Iya, jangan begitulah.
Kalau mau kalian ciptakan energi sendiri. Kalau misalnya kalian ya di negara yang tidak ada, misalnya nggak ada, let's say nggak ada PLN-nya, kalian bisa bikin apa? Pakai panel surya atau lu bisa bikin pakai hydro, cari yang efisien, bikin energinya, lalu lu bikin mining Bitcoin di sana, itu efisien banget. Ya. Tapi di sini nggak bisa. Kalau udah bisa, gue udah pasti udah gue tutup semua jadi beneran. Ya, benar. Udah pasti gue tutup. Di sini ada yang tanya bro, prospek data center di Indonesia cek. Dibilang katanya Pak Toto bilang data center Indonesia pakai kelas 4. Data center itu kalau gue gambarin ya, kedepannya AI itu bakal ada beberapa makanan yang dibutuh bro. Yang pertama energi udah pasti. Ya. Jadi yang main energi itu kan selalu top. Ya, makanya yang paling kaya di Indonesia pasti energi mainnya. Yes. Data center Indonesia itu bakal dipakai sama semua karena kalian untuk bisa akses YouTube, Google, Instagram kalian, semua itu harus pinjam data center orang gitu loh. Itu nggak bisa dari luar buat ke sini. Itu dia harus ada data center di sini atau nggak di Singapura. Dan yang main di data center yang kelas 4 ini nggak banyak bro yang main. Ada beberapa lah grup besar yang sekarang mulai main. Tapi Pak Toto salah satu pencetusnya dengan DJI. Jadi menurut gua data ini akan jadi bahan makanan untuk AI ya. Data center ini bakal jadi rumahnya. Jadi kalau energi itu makanannya, rumah dari artificial intelligence ini adalah data center. Ya mungkin data center yang khusus AI itu AI kan ada beberapa bro. Jadi ada learningnya dulu, ya kan? Untuk dia bisa learning sama ada yang buat deploymentnya. Yes. Kalau untuk learningnya itu mesti beli GPU yang terus berkembang. Gua rasa belum ada yang mau investasi untuk itu sekarang. Jadi untuk learning mungkin masih data center yang di Cina atau di US. Gua nggak merasa ada data center yang akan buang duitnya, buang capexnya untuk learning di Indonesia. Jadi menurut gua potensi data center sangat besar. Kedepannya akan eksponensial karena ya butuh rumah. Benar. Gitu, akan butuh rumah. Ya ini kalau kita lihat ya datanya ya, ini di US aja bro, rata-rata kayak CAGR-nya tuh lebih dari 10% ya dari tahun ke tahun ya untuk data center ya, consumption dari AI, ini khusus AI. Ya, jadi memang ya AI itu konsumsi datanya gede. Ya. Orang-orang jarang yang berpikir itu, cuman ya dia kayak emang pemakan data ya. Betul. Ya makanya bisnis data center ya menarik ya, tapi kan nggak bisa semua ya, bisa jadi kayak DCI ya, itu hampir kayak 90% gitu. Iya, betul. Di Indonesia. Ya kalau misalnya yang publik ya hampir 90% lah. Ya. Tapi kalau misalnya yang dari luar negeri ada yang dihitung juga mungkin 70 lah, 70-75. Ada yang bertanya, tanggapan untuk strateginya seller yang terus beli Bitcoin. Apakah itu bagus untuk perusahaannya dia sendiri dan apakah itu ngaruh ke jasa MicroStrategy? MSTR itu sebelum seller ketemu Bitcoin adalah perusahaan yang udah mau mati. Jadi software itu udah dimakanin sama Microsoft, karyawan udah di-poaching. Dia itu orang kayak gua sebenarnya, orang kayak kita kan bro. Ya. Dulu kan kalau nggak ada Bitcoin ya jadi orang yang mati kan. Benar. Dulu kalau gua di sana gua bilang gua masih gembel pasti sekarang. Ya bukan gembel lah, duitnya puluhan M. Ya mungkin bisa beli Ferrari satu yang murah gitu. Cuman gua tuh di posisi yang waktu itu gua perlu Bitcoin, bukan Bitcoin yang perlu gua, paham gak sih? Jadi kalau orang bilang kenapa gua sales Bitcoin ya gua akan jualin terus sampai mati itu. Karena itu yang ngubah hidup gue gitu. Dan sama mungkin dengan seller. Gue tuh bukan di posisi yang gue bisa milih antara gue mau Bitcoin atau enggak. Gue perlu Bitcoin untuk survive bro. Ya. Jadi menurut gue ya pasti perusahaan lain bakal ikut. Kan Cantor Fitzgerald, SoftBank sama USDT baru bikin. Ya pasti perusahaan lain ikut lah. Metaplanet ikut. Ya apa? GameStop juga mau ya. Iya. Kalau lu gimana bro? Apa sih misalnya Bitcoin tuh untuk lu gitu? Ya Bitcoin memang kalau untuk saya pribadi ya hedge ya against everything. Iya, betul. Saya nggak ngomong inflation juga, tapi hedge against everything. Dan secara konsep memang MicroStrategy yang pertama, tapi nanti kayaknya bukan jadi yang satu-satunya. Iya. Karena banyak sekali orang akan meniru modelnya. Dan at some point bro, ada poin di mana lebih murah beli sahamnya MSTR daripada beli Bitcoinnya sendiri. Iya. Dengan harga MSTR ya yang terkoreksi, tapi holding Bitcoin itu jauh lebih gede. Iya. Itu often happen, dan ini juga ada indikator ya, kita ngomong kayak MicroStrategy amount held Bitcoinnya itu terus mengalami kenaikan meskipun kadang harga Bitcoinnya itu mengalami penurunan. Ya, ini menunjukkan apa teman-teman, bahwa ada poin di mana saham MSTR itu lebih undervalue jauh dari jumlah Bitcoin yang mereka hold. Jadi mereka hold Bitcoin banyak nih, harga Bitcoin naik, tapi sahamnya MSTR yang turun. Jadi kalau kita beli ya karena MSTR punya holdingnya Bitcoin, kadang terasa lebih murah kita beli MSTR-nya aja daripada beli Bitcoin. Dan sekarang itu masih di lebih oke beli MSTR. Betul. At this moment. Kita kan percaya, orang kan tanya MSTR bakal bangkrut atau enggak.
Jadi jawabannya, gimana cara kita bisa melihat perusahaan yang bagus? Jawabannya bukan lu analisa dulu, tapi lu lihat siapa yang megang menurut gua. Karena itu lebih gampang. Karena yang megang itu akan analisa lebih dalam dari lu. Ini kelihatan nggak? Yang ini kelihatan nggak sini? Nah ini gua akan tunjukin di sini. Ini apa holder dari MicroStrategy. Yang pertama adalah Vanguard Group yang paling besar, 8,11%. Yang kedua adalah Jane Street yang kalian tanya tadi. Jane Street itu pemegang kedua MSTR terbesar. Ketiga baru BlackRock, 4 tuh Capital Group, 5 tuh SIG, Susquehanna International Group. Jadi semua yang lu sebut tadi, trading firm yang paling jago itu nomor 5, top 5 semua holding MSTR, bro. Backs-nya tuh di MSTR dan besar sekali, bro, posisinya. Ini besar sekali, teman-teman. Ya. Lu tinggal kalian market cap-nya MSTR sama nih misalnya Jane Street ya, dia pegang 5,75%, lu tinggal kalian. Jumlah uang yang dia lempar ke mukanya seller tuh. Dan kadang kan sekarang pun juga seller bingung bro, karena dia juga harus beli kan ya Bitcoinnya. Oh dia harus beli terus. Ya supply-nya juga nggak sebanyak itu, jadi ya kadang dia pun juga sulit. Makanya gini, kadang kan orang-orang itu kenapa ya kadang baca di Twitter kayak, kenapa seller kayak selalu top blasting? Jawabannya dia cuma bisanya beli itu di harga itu. Iya. Nggak yang ini support. Woi, udah goblok lu. Lu kira masuk duit dikit lu, ini duit $1,000 ya, Jadi kan taruh di dia. Berharap dia dapat yield dong. Kan jadi seller tuh jualannya apa? Nih gua kasih tau ya. Seller tuh jualannya BTC yield. Ya. Lu bisa yang Bro Kakak bilang tadi, sahamnya itu di bawah NAV lah kita sebut ya. Di bawah NAV Bitcoinnya. Jadi ketika itu di bawah bukannya dia mau top blasting, adanya yang bisa dibeli 10.000 Bitcoinnya tuh di harga yang dia itu yang mau dijual. Banyak orang bilang kok habis seller ini ke top single enggak anjing lu goblok lu. Jadi seller tuh beli di harga yang dia bisa beli. Iya. That's it. That's the answer. Jadi apakah dia bangkrut? Ya enggak, ini yang jaga ini Jane Street. SIG ini duitnya unlimited. SIG ini yang punya aja hartanya itu $60 billion. Gitu. Yang punya firmnya, apalagi firmnya kan. Itu kan ownernya, berarti kan perusahaan lebih besar kan. Jadi ya jawabannya adalah MSTR ya kan gue udah bilang bro dari 2 tahun lalu itu kan jadi perusahaan terbaik di Amerika. Ngalahin Nvidia, ngalahin Microsoft, ngalahin Apple, ngalahin semuanya. Jangan lupa loh, gue bilang di Instagram story gue, makanya lo kalau nggak follow Instagram gue lo orang bego, gue suka share alpha di situ. 2 tahun lalu gue bilang MSTR will be the best performing asset. Lu cari di Twitter gue tuh ada, ya. Lu lihat sekarang performance-nya dibanding semua. Kenapa? Karena gue tahu ini, gue punya datanya. Buat yang ngomong trading nggak butuh belum, lu orang miskin makanya anjing. Miskin lu dengan cara trading view yang banyak itu. Ya, di ruko. Bego lu di ruko lagi. Jawabannya lu nggak punya duit gitu, makanya nggak kayak gini levelnya, ya. Karena lu nggak bisa buka ini gitu loh. Lu nggak bisa buka security ownership sedetail ini. Ini kan ada 13G filing nih, 13F filing. Gue bisa lihat posisinya kapan masuk, kapan keluar. Ya, itu fungsinya tuh subscription 500 juta per tahun. Dia bilang, oh data ngapain mahal bang? Bahkan ya, even token terminal pun bisa sekarang udah bisa integrasi bro. Token terminal tuh bisa dibuka di sini sekarang. Dia pun dengan bangganya taruh di Twitter ya bro, bisa di open di Bloomberg Terminal. Gimana? Yang bikin token terminalnya bangga, dia bisa di feature gitu di sini. Dibajak ini pun. Iya, dibajak aja bangga dia. Itu kayak dia ini kayak inilah apa, bikin somai gitu dijual di ini. Betul. Di food court mall, benar. Dia bikin somai itu dijual di food court mall. Jadi ya bro kakak benar sekali, yang dikejar dengan beli MSTR tuh BTC yield namanya. Jadi yield yang bisa lo dapatkan dari diskon NAV, net asset value dari Bitcoinnya begitu. Teman-teman dapat banyak jawabannya ini ya. Coba kita pusing bro, kayaknya terlalu pusing mereka, benar. Ngerti nggak nih? Ya kita ngomongin inilah mungkin yang ringan-ringan ya kayaknya. Gitu. Tapi ini justru jawab pertanyaannya jadi banyak nih. Benar.